Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mulyana, guru kelas 5 di SDN Burangkeng 04. Kita akan lanjutkan ke tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Masih tentang organ gerak hewan dan manusia. Mari kita simak video berikut ini ya. Kita mulai dari kegiatan pembelajaran dan kompetensi yang dikembangkan. Di pembelajaran 3 ini, kegiatannya adalah mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kemudian, menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dan menentukan ide pokok dari cerita teman. Kompetensi yang dikembangkan adalah satu sikap, yaitu percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian pengetahuan, mampu menyebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keterampilannya menyebutkan dan menuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, lanjut dengan kegiatan sebelumnya. Nah, di sini Edo penasaran dengan sisa air kencing atau air seni ya. Air seni kelinci. Nah, jadi Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Nah, air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Edo berkomentar, "Wah, bau sekali, Pak." Nah, ini adalah bentuk dari rasa ingin tahu Edo. Bisa di link YouTube ini, bisa juga di buku tema teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini masih Ayo membaca. Kemudian kita akan masuk ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ini apa saja sih? Jadi Pancasila sebagai dasar negara bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, mulai dari sila pertama ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nanti dihafal ya sila-silanya. Nah, kemudian apa yang terkandung di sini? Yaitu tentang mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Artinya kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Lihat gambar untuk sila kedua ya, bahwa setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Jadi dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian bisa cermati lebih lanjutnya. Berikutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, ini contohnya bentuk gotong royong ya, membangun rumah misalnya pos ronda dan lain sebagainya.
Pasti banyak dong di lingkungan tempat tinggal kalian contoh-contoh dari penerapan atau nilai sila ketiga. Sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Ya, ini ya contohnya ya, permusyawaratan itu bermusyawarah dalam pemilihan kelas, pemilihan kelompok ketuanya, dan seterusnya. Ya, banyak contoh tentang ini. Kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita harus menghindarkan diri dari sifat boros, bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contoh, bekerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, hormat pada hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini tugas kalian. Nanti bisa kalian lanjut di buku tema kalian. Ada tantangan di buku tema. Ya. Yang pertama di halaman 24 dan 25. Kemudian juga ada di halaman 26. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau kalian punya buku peta di rumah, silakan dicermati ya luas Indonesia dan letak Indonesia di antara negara atau benua lainnya. Silakan diamati luasnya, kemudian posisi kita dengan negara-negara lain ya. Ini dia. Apa ini? Yaitu seperti kemarin, ada produk karya yang berbeda. Jadi kalian boleh memilih. Ingat ya, boleh milih. Yang pertama, boleh berkarya dengan video, gambar, atau cerita narasi. Ya, jadi boleh berupa video, gambar, atau cerita narasi. Kamu cerita, kamu tulis dalam buku tulis kamu, itu boleh. Berupa video pun boleh, ya kamu rekam. Nah, tentang apa? Mengenai contoh sikap kamu di lingkungan rumah yang sesuai Pancasila. Ya, pasti dong kamu pernah melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan Pancasila. Boleh sila 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan ya. Kemudian pilihan kedua, coba manfaatkan aplikasi Google Map. Nah, ini tantangan kedua, maaf. Jadi di handphone kita sudah tersedia aplikasi Google Map ya untuk mengetahui posisi kita atau petunjuk ketika kita menuju suatu lokasi. Nah, saat ini kamu gunakan Google Map untuk menggambar posisi rumah kamu di lingkungan, ya, sampai misalnya ke lokasi sekolah kita. Jelas ya? Selamat mengerjakan. Demikian dari Pak Guru. Tetap semangat dan selalu jadi anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.